Hai guys, welcome to my tutorial. Aku adalah Sang Prajut and you can call me Bonti. Hello guys, mari kita buat dompet yang simple dan lucu ini. Project ini hanya menggunakan tusukan single crochet yang dilakukan di bagian back loop. Cara pembuatannya cukup mudah, namun teman-teman harus teliti. Oke, mari kita mulai. Benang yang aku gunakan adalah polyester, ini Polythick dari Onitsuga. Sediakan juga stitch marker, hakpen yang aku gunakan ukuran 3 mm, dan sediakan juga gunting serta jarum tapestry. Untuk project dompet ini sediakan juga kancing magnet ukuran 14 mm. Untuk penandanya sediakan yang banyak ya. Kita awali dengan membuat magic ring. Lalu buat 5 single crochet ke dalam ring. Oke, lalu kita tarik benangnya supaya menyatu, namun jangan tutup karena kita akan membentuk segitiga. Kita buat satu rantai, lalu balik. Selama project ini kita hanya akan bermain dengan back loop. Di setiap round, di bagian awal dan di bagian akhir, kita akan melakukan increase atau kita akan buat 2 single crochet. Dan di bagian tengah kita akan buat 3 single crochet. Alright, mari kita mulai di round kedua. Jadi di awal ini kita akan buat 2 single crochet di back loop. Lalu di stitch selanjutnya kita akan buat 1 single crochet. Di stitch berikutnya kita akan buat 3 single crochet. Ini adalah stitch di bagian tengah. Di single crochet yang kedua, kita berikan penanda. Gunanya adalah sebagai penanda untuk round berikutnya kalau ini adalah bagian tengah. Selanjutnya di next stitch kita akan buat 1 single crochet. Dan di stitch terakhir kita buat 2 single crochet. So that's it, polanya hanya seperti itu aja, kita akan melakukannya berulang. Kita hanya melakukan increase di bagian awal dan akhir hingga mencapai lebar yang diinginkan. Setelah itu kita buat 1, 1, lalu di bagian tengah sini kita buat 3 single crochet. Dan selanjutnya kembali 1, 1, dan terakhir kita buat 2 single crochet atau increase. Hati-hati stitchnya suka nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, so kita lanjut ke round 3. Rantai 1 dan balik. Kita ulangi lagi polanya, kita buat 2 single crochet di stitch yang pertama. Lalu di 3 stitch berikutnya kita buat 1, 1, 1. Ini kita sudah sampai di penanda, berarti di sini kita buat 3 single crochet. Jangan lupa kembali berikan penanda di single crochet yang kedua. Di 3 stitch berikutnya kita buat 1, 1, 1. Dan yang terakhir ini
kita akan buat 2 single crochet. Oke, untuk selanjutnya aku yakin teman-teman udah bisa paham ya polanya. Di stitch pertama kita buat increase atau kita buat 2 single crochet. Lalu kita buat 1 single crochet di 5 stitch berikutnya hingga sampai di bagian penanda. Dan di bagian penanda ini kita akan buat 3 single crochet. Dan berikan penanda di single crochet yang kedua. Oke, jadi ini teman-teman tinggal melanjutkan aja. Untuk dompet ini aku membuatnya hingga round ke-10. Aku akan tulis polanya di layar dan teman-teman tinggal ikutin ya. Oke, di sini aku sudah mendapatkan lebar yang kuinginkan. Selanjutnya kita akan melakukan decrease untuk mendapatkan tinggi yang kuinginkan. Polanya senada, namun di bagian awal dan di bagian akhir kita buat decrease, lalu di bagian tengah kita tetap melakukan 3 single crochet. Kita mulai round 11, buat 1 rantai dan balik. Di sini kita akan melakukan decrease. Perhatikan, 2 single crochet kita jadikan 1, ini yang dinamakan decrease atau pengurangan. Selanjutnya, di 18 stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet di setiap stitch. Dan ketika sampai di penanda, kita buat 3 single crochet. Dan di single crochet yang kedua, kita pasang lagi penandanya. Mulai lagi dengan membuat 1 single crochet di setiap 18 stitch berikutnya. Dan ini terakhir ada sisa 2 stitch, kita akan melakukan decrease atau pengurangan. Oke, ini teman-teman tinggal teruskan saja polanya. Ini adalah penampakannya setelah beberapa round. Total aku buat 35 baris pengurangan. Di sini teman-teman bisa melihat aku melakukan pengurangan hingga round 46. Ini kita sudah sampai di akhir.
Dan untuk selanjutnya kita akan membuat single crochet di setiap stitch. Kita akan buat single crochet memutar sampai sini. Pastikan kita buat single crochetnya di tiap titik ya, atau di tiap round. Jadi itu tadi 1, ini 1 dan 2 di sini. Dan di next juga sama, 1, 2. Jadi teman-teman harus teliti ya, ini di setiap stitch kita buat single crochet. Kita mulai membuat dengan rantai 1. Lalu single crochet pertama kita buat di sini. Oke, dan untuk selanjutnya ini kita buat di sini, ini adalah next stitch. Stitch berikutnya ada di sini. Jadi intinya kita buat single crochet di setiap stitch. Oke, teman-teman silahkan teruskan membuat single crochet. Nanti di ujung kita akan membuat 2 ya. Jadi di setiap corner kita akan buat 2 single crochet supaya menjadikannya dia berbentuk tajam. Nah, ini kita sekarang berada di corner atau di bagian ujung. Ini kita akan buat 2 single crochet. Selanjutnya kita buat single crochet di stitch berikutnya. Pastikan buatnya merata ya teman-teman, jangan sampai ada stitch yang tertinggal. Kita sudah sampai di bagian ujung atau corner, ini kita buat lagi 2 single crochet.
Lalu setelah itu lanjutkan membuat single crochet di setiap stitch. Semangat teman-teman, I know you can do it. Ini kita sudah sampai di bagian akhir. Kita tinggal menyelesaikan membuat single crochet-nya. Dan ini adalah stitch terakhir. Alright, so you are done with this part. Ini tinggal kita tutup aja, boleh? Di sini aku mendapatkan jumlah single crochet sebesar 88 single crochet. Apabila ternyata angkanya beda dengan yang teman-teman buat, it's okay sama sekali. Karena hitungannya bisa kita atur nanti. Ini kita tinggal gunting aja ya. Oke, sebelum kita mulai dengan membuat bagian sisinya, pastikan ini menghadap ke teman-teman ya. Jadi bukan sisi yang ini. Ketika melipat, kita pakai sisi yang ini, oke? Nah, di sini ketika kita membagi menjadi 4 bagian, di sini teman-teman bisa atur untuk hitungannya ya. Apabila jumlah single crochet-nya tidak sesuai seperti yang aku buat. Yang pasti, jumlah untuk di bagian atas ini harus sama dengan bagian bawah. Sebelum kita mulai, kita tutup ini dulu dan kita rapihkan benang sisanya. Oke, ini kita lepas aja karena kita akan mulai membuat bagian sisinya. Kita akan mulai menghitung dari bagian ujung atau corner sini ya. Kita mulai dari sisi yang ini dulu. Aku hitungnya mulai dari sini. Aku menghitung 12 stitches. Lalu aku tandai dengan penanda. Ini untuk bagian sisi badan ya. Selanjutnya kita hitung untuk bagian bawah. Aku hitung 6 stitches. Tandai lagi dengan penanda. Selanjutnya untuk badannya lagi kita samakan jumlahnya dengan yang awal kita buat, yaitu 12. Berikan penanda lagi. Dan ini bagian atas, jumlahnya harus sama dengan yang untuk bagian bawah. Di sini ada 6 ya, tapi aku tambahkan lagi 1 stitch, jadi 6 plus 1. Kenapa plus 1? Supaya kalau dilipat terlihat seperti ini. Semoga paham ya teman-teman. Untuk sisi satunya lagi, teman-teman bisa melakukan proses yang sama ya. Alright, sekarang kita akan buat bagian sisinya. Kita akan buat 6 single crochet di bagian back loop. Mulai hitungnya di sini.
6 single crochet sudah terbuat, selanjutnya kita akan balik. Apabila sebelumnya teman-teman ingin melakukan rantai satu, nggak apa-apa, tapi di sini aku tidak akan membuat rantai satu, jadi aku akan langsung balik. Kenapa? Supaya sisinya terbentuk lurus. Oke, ini kita buat lagi 6 single crochet di kedua loops. Kita akan buat single crochet bolak-balik sebanyak 12 baris. Jadi, silahkan teman-teman lanjutkan hingga ada 12 baris. Alright, ini adalah baris terakhir atau baris ke-12. We are done. Kita tinggal join atau kita tinggal jahit dengan bagian sisi kiri dan kanan ini ya. Ini kita sisakan benang yang panjang untuk menjahit. Sekarang teman-teman bisa lakukan proses yang sama untuk sisi satunya lagi. Kita mulai dari sini, kita akan hitung 12. Beri penanda. Pastikan ini sejajar ya. Selanjutnya kita hitung 6. Beri penanda lagi. Untuk bagian badannya kita hitung 12 lagi. Berikan penanda. That's it, tinggal teman-teman lakukan hal yang sama untuk membuat bagian sisi badannya. Dan kita mulainya dari sini. Ingat, kita buat 6 single crochet di bagian back loop. Alright, ini sudah selesai. Penanda ini jangan dilepas dulu ya. Kita mulai menjahit sisi samping ini. Supaya jumlahnya matching, kita hitung dulu 12 dari sini. 12-nya ada di titik sini, kita masukkan jarum tapestry-nya di situ. Di sini kita jahitnya dengan teknik zigzag. Jadi dari bawah ke atas, lalu ke atas, ke bawah, begitu seterusnya. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru supaya hasilnya lebih rapi.
Nah, ini benangnya kita masukkan di sini karena kita mau nyebrang ya. Jadi kita seberangkan benangnya ke sisi satunya lagi. Tinggal menyembunyikan benangnya seperti ini, simple. Nah, setelah ini teman-teman bisa mulai untuk menjahit dengan teknik zigzag kembali. Okay, you are done. Silahkan teman-teman lakukan dengan sisi satunya lagi.
Now we are fully done. Sekarang teman-teman tinggal pasang kancing magnetnya. Ini kita buka dulu. Bulatan yang menonjol berada di atas dan bulatan yang masuk ke dalam berada di bawah. Jangan kebalik ya. Di sini aku pakai jarum tapestry yang lebih kecil bolongannya. Untuk benangnya aku pakai benang yang sama, namun tetapi ini aku bagi. Jadi aku ambil satu helai dari benang polyester ini. Kita jahit bagian atas dulu, lalu setelah itu bagian bawah. Pastikan ini sudah rata, dan di sini perlu ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Mungkin teman-teman punya cara sendiri untuk menjahit, jadi ini silahkan disimak aja videonya. Yang pasti jahitnya berulang ya, supaya dia tidak mudah lepas. Oke, ini sudah selesai. Ini tinggal kita gunting. Dan kita ikat aja supaya dia lebih secure. Nah, ini teman-teman tinggal lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya ya. Oke, ini bagian bawahnya sudah aku jahit. Dan dompetnya sudah benar-benar selesai. Teman-teman bisa menambahkan tali atau pakai furing. Gimana teman-teman? Mudah atau susah? Semoga video tutorial ini cukup mudah untuk diikuti dan dipahami.
Thanks for watching and I'll see you on my next video. Bye!